Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Iya Podcast. Kali ini aku bakal bahas topik yang sebagian besar datang dari pengalaman pribadi aku dan pendapat pribadi aku juga. Jadi topik hari ini yaitu When you feel lost, out of place, and overwhelmed. Sekitar pertengahan tahun lalu sampai awal tahun ini, aku sempat merasa lelah secara batin gitu. Padahal waktu itu bisa dibilang aku lagi gak ada masalah besar ataupun hal lainnya yang bisa jadi pemicu dari kondisi saat itu. Setiap ngelakuin sesuatu aku ngerasa gak semangat, kayak cuma sekedar ngelakuinnya aja gitu. Waktu tidur aku juga gak beraturan. Aku ngerasa gak ada lagi hari yang aku tunggu-tunggu. Di waktu libur panjang itu, aku juga ngerasa waktu itu berlalu gitu aja, tanpa ada hal yang bermakna, meaningless. Aku juga benar-benar menarik diri dari lingkungan sosial di luar kampus, bahkan sama teman sekolasan aku, even family aku sendiri. Aku benar-benar ngerasa segala hal yang aku lakuin itu gak bermakna. Aku benar-benar ngerasa capek secara batin, padahal aku gak ngerjain apa-apa. Aku ngerasa gak punya energi buat ngelakuin sesuatu, padahal ya gitu, aku sebenarnya gak ngapa-ngapain. Aku ngerasa bosan, bahkan ngelakuin hal yang biasanya aku suka, aku ngerasa capek. Misalnya kayak nonton YouTube, itu adalah salah satu hobi terbesar aku. Tapi ketika masa-masa itu, aku ya cuman nonton dan ya udah, nggak ada ngerasa semangat, ngerasa senang gitu. Nah, ini ada salah satu postingan di Instagram dari @selfcareispriority. Di sini ada topik tentang how to tell if your mental health is getting bad again. Yang pertama, you sleep too much or not at all. Ini sesuai banget kan sama gejala aku waktu itu, dimana aku tidur terlalu banyak atau malah sangat-sangat kekurangan tidur. Yang kedua, you are disinterested in everything. Aku benar-benar ngerasa gak tertarik sama apapun yang aku lakuin waktu itu, bahkan sama hobi terbesar aku kan. Biasanya aku ada tipe orang yang mencoba belajar hal-hal baru, membaca-baca apapun itu, topik-topik baru, dan ya gitu, belajar hal random. Tapi waktu itu, aku benar-benar gak tertarik sama sekali. Bahkan setelah aku ngebacanya, nontonnya, aku tetap ya biasa aja. Terus yang kedua, you eat too much or too little. Memang sih waktu itu pola makan aku berantakan parah, sama kayak pola tidur aku. Selanjutnya, you lose track of time. Kayak yang aku bilang tadi, waktu itu terasa berlalu gitu aja. Kayak aku gak sadar kalau ternyata udah berlalu 4 minggu selama libur dan aku gak ngelakuin apa-apa yang bermakna. Kemudian, you push people away. Aku bener-bener capek buat berinteraksi sama siapapun, kecuali di kampus ya. Ketika di rumah, aku juga males buat interaksi sama anggota keluarga yang lain. Ketika di kosan aku juga males buat ketemu sama teman-teman yang lain. Aku cuma ngurung diri aja di kamar sendirian dan sibuk sama dunia aku. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk-buruk amat ya. Kalau emang kamu suka kayak gitu ya gak apa-apa. Tapi kita sebagai manusia sosial ya bakal tetap butuh yang namanya bersosialisasi sama manusia lain. Kemudian you avoid eye contact. Terus you just want to be alone. Aku benar-benar cuma pengen sendiri. Aku capek buat ketemu sama siapapun saat itu. You don't have any energy. Kamu benar-benar gak punya energi sama sekali. And that's true. Aku ngerasa gak punya energi padahal gak ngelakuin apa-apa.
Nah, itu adalah pengalaman aku. Dan gimana caranya aku bisa bangkit kembali? Itu dengan yang pertama, aku sadar bahwa ternyata kayaknya aku udah mulai jauh nih sama Allah, sama Tuhan. Jadi aku mencoba untuk mulai memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Aku juga mulai berdoa nih buat dibuka kelapangan hati, supaya hati aku gak ngerasa kosong lagi, gak ngerasa feeling lost and then out of place and overwhelmed, if you know what I mean. Kemudian yang kedua adalah dengan mencari purpose of life. Waktu itu aku belum terlalu aware dengan tujuan hidup aku. Waktu itu aku cuma tahu secara garis besar aku pengen apa gitu. Tapi aku masih kurang paham dengan konsep dari purpose of life itu sendiri. Nah, untuk itu aku mulai mencari tahu tentang apa itu tujuan hidup dan mulai mengkaitkan tujuan hidup dengan aspek-aspek lain di kehidupan. Mungkin untuk lebih rincinya aku bakal jelasin di episode-episode selanjutnya tentang tujuan hidup ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan lebih aware dengan diri kamu. Self-awareness. Sebenarnya waktu itu aku udah cukup kenal ya dengan diri aku. Tapi ternyata setelah aku pelajari lagi, setelah aku banyak me time atau sibuk dengan diri sendiri, aku mulai sadar bahwa ternyata aku masih kurang mengenali diri aku. Kayak aku masih kurang tahu emosi yang aku rasain, aku masih kurang tahu kenapa aku kayak gini, aku juga masih kurang tahu sebenarnya aku pengen jadi apa sih, sebenarnya aku suka apa sih, sebenarnya aku nggak suka apa sih, sebenarnya aku nggak suka orang kayak gimana sih. Nah, jadi di masa-masa itu aku juga jadi merefleksikan diri, apa sih yang aku suka, ini emosi apa sih yang aku rasain, kayak gitu. Sejak tanggal 1 Januari 2020, aku udah mulai bikin catatan atau jurnal, tapi di HP aja sih. Juga ada habit tracking, kemudian emotion tracking, I'm not really sure. Jadi di sana bisa di tracking gimana perasaan kamu hari ini. Nah, dengan menuliskan apa yang aku rasain saat itu, aku juga jadi sadar tentang apa sih sebenarnya aku rasain dan gimana sih cara mengatasi perasaan tersebut kalau itu adalah hal yang nggak baik buat diri aku. Langkah terakhir adalah dengan mulai mencari hal-hal yang bikin aku bahagia. Salah satunya dengan berbuat baik ke orang lain. Kebetulan waktu itu masa-masa awal tahun ini aku ikut kegiatan volunteer gitu. Nah, jadi selama kegiatan itulah aku sadar bahwa ternyata dengan melihat orang lain bahagia juga bisa membawa kebahagiaan ke diri aku sendiri. Tapi bukan berarti kebahagiaan kita jadi bergantung ke orang lain ataupun kebahagiaan orang lain jadi tanggung jawab kita, bukan gitu ya. Cuman ternyata dengan kebahagiaan kecil orang lain, senyuman kecil orang lain juga bisa kok bikin kita bahagia. Tapi tetap diingat bahwa kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita, kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan mereka. Tapi kalau dengan sharing little things and we can be happy together, why not? Terakhir nih cerita aku tentang when you feel overwhelmed. Jujur aja sebenarnya sekarang aku lagi benar-benar merasa overwhelmed dengan segala hiruk pikuk, kesibukan, deadline-deadline yang ada. Tapi walaupun begitu, aku yakin kalau aku bisa kok jalaninnya. Dan kalian semua yang dengar pasti juga bisa ngejalanin segala kesibukan dan deadline-deadline ini. Masa sekarang ini aku jujur aja ngerasa aku benar-benar capek, aku ngerasa benar-benar gak ada waktu buat diri aku sendiri. Bahkan frekuensi tidur aku juga berkurang karena terlalu banyak hal yang harus aku kerjain, terlalu banyak tugas, terlalu banyak
aktivitas, terlalu banyak kegiatan sosial, terlalu banyak, ya gitulah. Tapi walaupun begitu, aku juga ngerasa waktu itu terlalu cepat berlalu. Perasaan baru kemarin Senin, nah sekarang udah Senin lagi. Bahkan aku udah gak ngerasain yang namanya hari libur, karena hari liburku pun penuh sama tugas dan sama kegiatan lain. Aku ngerasa yang aku butuhin saat ini adalah libur yang cukup panjang. Mungkin karena aku ada orang introvert, jadi aku benar-benar butuh waktu buat diri sendiri. Aku pengen libur yang benar-benar kosong, and I hope it will make me feel better. Sekian dulu buat hari ini. Makasih buat kalian udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together at least one step forward, and let's make our journey here. Tapi sebelumnya, semoga kita semua sama-sama bisa ngelewatin ini semua. Goodbye my friends. Assalamualaikum.